Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aridul Sidik dari kelompok 5 semester 3 Hukum Keluarga kelas B. Saya di sini akan menjelaskan apa itu titik pertalian atau titik taut. Titik taut dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan connecting factor. Suatu konsep hukum perdata internasional yang merujuk pada faktor-faktor hukum yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu perkara yang memiliki unsur-unsur asing. Sederhananya, titik taut adalah semacam penunjuk jalan yang membantu kita menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mengapa titik taut itu penting? Dalam dunia yang semakin global, transaksi lintas negara semakin umum terjadi. Ketika terjadi sengketa dalam transaksi tersebut, pertanyaannya adalah hukum negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Disinilah titik taut berperan dengan mengidentifikasi titik taut yang relevan. Kita dapat menentukan hukum mana yang berlaku dan bagaimana tersebut harus diselesaikan. Contoh-contoh dari titik taut itu ada 5. Yang pertama, kewarganegaraan. Ini biasa digunakan di seperti titik taut yang contoh-contoh umum lah ya. Yang pertama itu kewarganegaraan. Hukum negara asal kewarganegaraan adalah hukum negara asal suatu pihak dalam perjanjian. Yang kedua adalah domisili, tempat tinggal tetap seseorang. Yang ketiga adalah tempat terjadinya peristiwa hukum atau tempat suatu peristiwa hukum terjadi, misalnya tempat penandatanganan kontrak, tempat terjadinya dan sebagainya. Yang keempat, tempat letak benda. Tempat benda yang menjadi objek sengketa berada, seperti di mana tempat tanah itu berada dan sebagainya. Hukum yang dipilih para pihak. Yang kelima, hukum yang dipilih para pihak. Hukum yang secara tegas dipilih oleh para pihak dalam perjanjian. Contoh kasusnya ialah, misalnya ada seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia, tapi pernikahannya di Bali. Setelah beberapa tahun menikah, mereka bercerai dan menjadi sengketa dan terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersama. Dalam kasus ini, titik taut yang mungkin relevan untuk kasus ini ialah kewarganegaraan kedua belah pihak, karena perbedaan suatu negara dalam perkawinan. Yang kedua, tempat pernikahan, karena pernikahannya di Indonesia, jadi kita harus mengikuti hukum dari Indonesia, karena suaminya ialah orang Indonesia. Yang ketiga, tempat tinggal terakhir, bisa jadi Indonesia, Australia, atau negara lain. Yang keempat, hukum yang dipilih dalam perjanjian pernikahan. Jika ada perjanjian pranikah, maka hukum yang dipilih dalam perjanjian tersebut akan menjadi pertimbangan. Selanjutnya ialah fungsi-fungsi titik taut. Fungsi titik taut itu yang dapat saya simpulkan itu ada 3. Menghindari kekosongan hukum. Maksudnya ialah titik taut memastikan bahwa setiap perkara memiliki hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selanjutnya, menjamin kepastian hukum. Dengan adanya titik taut, para pihak dapat memprediksi hukum mana yang akan berlaku dalam suatu transaksi sehingga meningkatkan kepastian hukum. Yang ketiga, menghindari konflik hukum. Titik taut membantu menghindari konflik hukum yang timbul akibat perbedaan antar hukum negara. Titik pertaut juga dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam suatu kumpulan fakta perkara yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu.
Berdasarkan pendekatan tradisional, eh, proses penyelesaian perkara HPI ini sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut, seperti ada taut primer dan taut sekunder. Dan setelah melalui proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam arti sekunder dalam rangka menentukan hukum yang diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Kesimpulannya ialah titik taut adalah konsep yang sangat penting dalam hukum perdata internasional. Dengan memahami konsep titik taut, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dan menyelesaikan menyelesaikan sengketa yang memiliki unsur-unsur di negara luar atau negara-negara asing atau yang di luar. Ada beberapa 3 tokoh yang memberikan definisi lah, seperti Casir memberikan definisi some outstanding fact which establishes a natural connection between the factual situation before the court and particular system of law. Dan Wolf memberikan definisi in every set of fact one or more circumstances are present that may serve a possible test for the determination of the applicable law. Dan terakhir menurut Gravenson, every factual situation contains elements which in relation to given system shall or may govern those facts. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Walusen. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Saya ingin memaparkan materi tentang titik pertalian dan titik pertautan dalam hukum perdata internasional. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang hukum pertalian primer, yaitu titik pertalian primer itu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing. Titik taut primer ini biasanya juga disebut titik taut pembeda. Ya, jadi selain nama dari titik pertalian primer, itu disebut juga titik taut pembeda, yaitu dengan faktor-faktor yang dapat dibedakan apakah suatu peristiwa atau hubungan tentu termasuk kategori hukum perdata internasional atau tidak. Contohnya seperti yang dikatakan waktu pertemuan kemarin, yaitu semisal ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan yang berbeda negara, semisal laki-lakinya Indonesia, perempuannya Malaysia. Nah, di situ menjadikan hukum perdata internasional. Terus ada lagi ada titik pertalian sekunder, ya, yaitu fakta-fakta dalam perkara hukum perdata internasional yang membantu menentukan hukum manakah yang harus ditentukan dalam penyelesaian perkara hukum perdata internasional. Titik taut sekunder bisa disebut juga titik taut penentu, karena berfungsi akan menentukan hukum di tempat manakah yang akan digunakan, tetapi harus dengan hukum perdata internasional, ya tentunya.
harus memakai kaidah hukum perdata internasional leg 4 yang direlevan dengan perkara. Oke, apa sih perbedaannya antara tadi titik pertalian sekunder sama titik pertalian primer? Jadi gini, sahabat-sahabatku, teman-temanku, titik pertalian primer yaitu mengetahui suatu perkara atau peristiwa hukum perdata internasional. Jadi untuk mengetahui kalau titik pertalian primer itu hanya untuk mengetahui serta menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa itu. Itu titik pertalian primer. Terus titik pertalian sekunder dilakukan menurut lex 4 tadi, yaitu menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Jadi kalau semisal titik pertemuan primer itu hanya di mana gitu, di mana menyelesaikan sengketa tersebut. Semisal kayak contoh tadi, laki-laki di Indonesia, orang Indonesia, yang perempuan orang Malaysia. Nah, titik pertalian primer itu, ya kalau dimasukkan titik pertalian primer itu di mana yang harus kita yang harus kita datangi. Terus apakah pengadilan di Indonesia atau pengadilan di Malaysia gitu. Terus kalau titik penelitian sekunder itu untuk menentukan ya hukum yang harus ada kaidah hukum hukum perdata internasional. Kaidahnya harus mengikuti hukum perdata internasional. Pun di sana ada hukum adat. Ya, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Ya, mohon maaf, lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus-kasus pelanggaran hukum perdata internasional. Baik, sebelumnya apa sih itu hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional merupakan hukum yang mengatur persengketaan yang terjadi di antara dua pihak yang memiliki yurisdiksi berbeda. Dengan kata lain, segala permasalahan tentang transaksi antar negara akan dimuat dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional dibuat guna menengahi permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak lainnya. Oke. Dengan kata lain, hukum perdata internasional akan menjadi pengadil bagi kedua belah pihak dengan seadil-adilnya. Jadi, hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur tentang persengketaan antar luar negeri dan Indonesia. Oke, jadi dalam permasalahan itu hukum perdata internasional yang akan memberikan solusi terbaik ataupun keputusan terbaik bagi kedua belah pihak tersebut tanpa merugikan satu pihak saja. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus-kasus pelanggaran hukum perdata internasional. Yang pertama adalah kasus pertambangan Freeport. Kasus pelanggaran hukum perdata yang pertama ini terjadi pada tahun 2006. PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport MC Moran, perusahaan
tambang asal Amerika Serikat terlibat dalam sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian kontrak tambang yang mengatur pengelolaan tambang emas dan tambang di Papua. Jadi perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini terlibat dalam sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian kontrak tambang yang mengatur pengelolaan tambang emas dan tambang di Papua. Sengketa ini melibatkan permasalahan terkait pembagian keuntungan. Jadi permasalahan ini terjadi karena pada pembagian penghasilannya itu tidak menguntungkan pada pemerintah Indonesia. Salah satunya itu adalah lingkungan hidup dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan operasinya. Jadi di perusahaan Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak tidak mendapatkan lingkungan hidup dan kewajiban kewajiban perusahaan dari perusahaan Amerika itu tidak terjalan dan tidak menghasilkan apapun bagi pemerintah Indonesia. Dan kasus yang kedua adalah kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Kasus pelanggaran hukum perdata yang kedua ini terjadi pada tahun 2015. Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia, mengajukan gugatan terhadap Rolls-Royce, perusahaan manufaktur mesin pesawat asal Inggris. Garuda Indonesia mengklaim bahwa Rolls-Royce telah melakukan praktik monopoli dalam penjualan suku cadang mesin pesawat. Gugatan ini melibatkan pelanggaran hukum persaingan internasional dan hak konsumen. Dan kasus yang ketiga adalah kasus PT Jamsostik dan perusahaan asuransi asing. Kasus pelanggaran hukum perdata internasional yang ketiga ini adalah terjadi pada tahun 2012. PT Jamsostik, perusahaan asuransi sosial di Indonesia, terlibat dalam persengketaan dengan perusahaan asuransi asing terkait klaim ganti dengan perusahaan asuransi asing, menuntut ganti rugi atas kecelakaan pekerja, kewajiban asuransi, dan menyelesaikan sengketa perdata internasional. Jadi pada kasus ketiga ini adalah kasus yang dimana dari pihak pemerintah luar negeri itu menuntut ganti rugi kepada PT Indonesia atas kecelakaan pekerja ketika berangkat dan menuntut untuk ganti rugi. Dan yang keempat adalah kasus lahan perkebunan Indonesia. Selain ketiga kasus pelanggaran hukum perdata yang di atas, terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait pelanggaran hak atas tanah dan lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan asing. Contohnya adalah kasus pelanggaran hak adat oleh perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang mengakibatkan konflik agraria di beberapa wilayah Indonesia. Kasus-kasus ini melibatkan sengketa hukum perdata internasional terkait hak properti, hak masyarakat adat, dan tanggung jawab korporasi. Jadi pada kasus keempat ini adalah kasus kelapa sawit dari Malaysia yang melibatkan konflik terhadap masyarakat atau terhadap kehidupan masyarakat karena di beberapa wilayah yang di Indonesia dia itu membangun perusahaan kelapa sawit di beberapa tempat sehingga mengakibatkan konflik terhadap masyarakat tersebut. Jadi pada kasus kelima ini adalah Chevron menuduh bahwa lembaga lingkungan Ecuador terlibat dalam pemalsuan bukti dan korupsi dalam proses hukum yang berlangsung di Ecuador. Kasus ini melibatkan sengketa perdata internasional antar perusahaan asing dan